Halo semua, kali ini bertemu lagi dengan saya, Vita, yang akan membicarakan tentang resepsi halayak. Untuk resepsi halayak ini dipakai biasanya dalam kajian budaya atau studi budaya, dan juga untuk kajian kultural komunikasi dalam ilmu komunikasi. Saya awali dengan model yang akan saya bicarakan ada 3 hal, yaitu Stuart Hall yang dimunculkan tahun 1974 tentang encoding dan decoding. Kemudian David Morley tahun 1980 tentang audience backgrounds, dan juga oleh Ian Eng tahun 1985 dia menawarkan konsep melodramatic imagination. Nah, untuk yang pertama, Stuart Hall adalah tentang encoding dan decoding, yaitu bagaimana seorang halayak atau penonton atau audiens itu melihat atau terpapar sebuah media. Jadi prosesnya seperti ini. Encoding itu diciptakan oleh produsen atau oleh media. Kalau dalam film itu oleh sutradara dan produser. Kemudian dari penelitian ini kita melihat encoding dari 3 hal, yaitu dari frameworks of knowledge dari produsernya, kemudian relations of production, dan technical infrastructure. Jadi lebih ke bagaimana pengetahuan, kemudian proses produksinya, dan juga untuk alat atau pendukung dari teknis pembuatan alat itu atau pembuatan makna sebuah media. Kemudian decoding itu adalah halayak atau audiens, mereka mendekode atau memaknakan berdasarkan 3 hal yang sama, yaitu tentang pengetahuan, tentang hubungan mereka dengan produksi tersebut, dan juga secara infrastruktur, secara dukungan fasilitas dan lain-lain itu yang mendukung bagaimana mereka memaknai itu. Kemudian setelah mereka terpapar, halayak terpapar oleh sebuah produksi media, nanti akan dilihat bagaimana mereka mereaksi seperti itu. Nah, yang akan dilihat pertama kali adalah preferred reading. Preferred reading itu dari encoder atau dari produser. Mereka ingin produser ini ingin menciptakan sebuah makna atau ingin mengirimkan pesan apa terhadap halayak atau penontonnya. Nah, ini bisa dalam bentuk how, bagaimana, dalam bentuk when, di mana, ketika di bioskop atau di online atau di rumah, kemudian bagaimana mereka itu menunjukkan prosesnya, siapa saja, kemudian apa saja yang dipesankan, kemudian mengapa mereka ingin memberi pesanan seperti itu. Itu dari sisi encoding. Kemudian hasilnya dari decoder atau penonton atau halayak itu nanti bisa dihubungkan menjadi 3 hal. Yang dominan itu adalah setuju dengan preferred reading tadi yang dimaknai oleh dipesankan oleh produsen, yaitu dominan itu setuju 100% apapun yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah posisi negotiated, yaitu ya bernegosiasi. Mungkin dia setuju ya, tapi harus ada perubahan tertentu, atau ya setuju tapi seperti itu. Yang oppositional itu 100% tidak setuju dan tidak suka. Itu yang dari Stuart Hall, encoding dan decoding, kita bisa melihat bagaimana hasil dari halayak terhadap paparan itu. Kalau untuk David Morley, itu sebenarnya meneruskan ya, secara tahun juga setelahnya ya. David Morley itu melihat 3 hal dominan, oppositional, sama negotiated, tapi berdasarkan audience background. Jadi dia mengelompokkan satu audience melihat sesuatu. Dia memakai nationwide ini sebagai satu proyeknya. Jadi misalnya kumpulan manajer melihat acara nationwide itu seperti apa. Itu diteliti sesuai kumpulan manajernya. Kemudian atau karyawan lain atau kelompok lain. Jadi dia mendasari background-background dari audiens ini untuk meneliti bagaimana reaksi atau bagaimana mereka meresepsi sebuah paparan media. Jadi yang sangat dilihat adalah social background-nya, pendidikannya, gendernya itu seperti apa, tapi dikelompokkan dalam satu bagian, tapi dipaparkan oleh sesuatu yang sama. Nah, hasilnya seperti apa? Kalau Ian Eng
lebih ke feminis ya. Dia meneliti tentang bagaimana audiens itu menonton Dallas, watching Dallas. Jadi Dallas itu sebuah serial tahun sekitar 70 sampai 90-an. Nah, lebih ke feminis karena dia memberikan untuk apa ya, desertasinya untuk doktoralnya dia menulis pertanyaan ini. Saya suka watching Dallas, I like watching Dallas. Tapi kadang merasakan reaksi yang sangat aneh. Adakah yang mau menulis dan menceritakan pada saya kenapa kalian suka atau kenapa kalian tidak suka? Nah, saya akan memakai reaksi ini untuk tesis universitas saya. Dia mengatakan itu. Dan reaksinya sangat beragam, 40 reaksi atau 40 surat dikirimkan ke dia menulis di Viva ini ya pertanyaannya. Nah, itu ternyata dari sisi feminisme melihat bahwa Watching Dallas itu dilihat berbeda-beda. Dari memang hampir sama seperti Stuart Hall, setuju tidak setuju, tapi lebih ke bagaimana Watching Dallas itu mempengaruhi mereka dan juga bagaimana mereka merasa kenapa harus menonton itu. Jadi bisa dari kepuasan mereka sendiri, bisa dari bahwa Watching Dallas itu membuat mereka lupa permasalahan mereka. Jadi lebih ke motivasi dan intensi dari menonton Watching Dallas itu. Lalu mereka mungkin tidak suka tapi tetap menonton itu karena itu merepresentasikan permasalahan di dalam kehidupan mereka.